Cek cek dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segenap takmir Masjid Baitul Arqam yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, yang saya hormati, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah pada kesempatan pagi hari ini seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dalam cuaca yang cukup cerah tentunya kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bermuajahah kembali di majelis yang mulia ini untuk bersama mengkaji, mendalami tentang pengetahuan dan wawasan keislaman kita. Bukan hanya itu Bapak Ibu, dengan kegiatan seperti ini juga ada nilai silaturahimnya ya. Jadi satu pekan sekali kita bisa saling bersilaturahim, bertemu di satu tempat ya,
Mungkin tanpa kegiatan ini belum tentu kita bisa saling ketemu ya. Maka ini ada nilai silaturahimnya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kajian kita pagi hari ini masih berbicara tentang masalah sholat Jumat ya. Masih berbicara tentang sholat Jumat. Masih ingat enggak Pak Bu, sudah berapa kali kita bahas tentang sholat Jumat? Sudah 2 kali ya. Dan insya Allah akan kita bahas untuk yang ketiga kali, yaitu di Jumat pagi hari ini. Namun demikian Bapak Ibu, untuk pagi hari ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang beberapa hal permasalahan atau persoalan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Jadi ada beberapa persoalan yang patut kita ketahui bersama, sekalipun tidak kita amalkan ya. Kita tidak mengamalkannya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita supaya tahu itu ya. Karena biasanya orang kalau lebih tahu insya Allah akan lebih arif insya Allah. Persoalan itu diantaranya Bapak Ibu ya. Yang pertama perihal tentang seorang wanita apakah wajib untuk ikut melaksanakan sholat Jumat ya. Ini kan perlu disampaikan ya. Ketika kecil dulu, ketika saya melaksanakan sholat Jumat belum ada Masjid Arkom tentunya, itu mbah saya dulu juga ikut sholat Jumat ya, nenek ya itu ya. Jadi ada sebagian seorang wanita yang ikut melaksanakan sholat Jumat, tapi untuk sekarang kelihatannya sudah tidak kita jumpai seorang wanita, seorang ibu-ibu mengikuti sholat Jumat. Yang kedua Bapak Ibu, ini mungkin agak persoalan yang dari dulu itu ya. Penyelenggaraan ibadah sholat Jumat itu kita menjumpai di satu tempat dengan tempat yang lain agak berbeda itu ya. Nah, berbedanya seperti apa? Ada di satu tempat penyelenggaraan ibadah sholat Jumat itu dengan menggunakan adzan 2 kali, nggih. Atau dengan iqomahnya itu berarti seruan 3 kali, itu menghitung dengan iqomah. Tapi ada juga di tempat lain, termasuk di Masjid Baitul Arqam. Kalau di Gerinting berarti Masjid Baitul Arqam dan Masjid Al Istiqomah, itu menggunakan adzan sekali atau seruan 2 kali menghitung dengan qomat. Tentu apa yang kita kaji Bapak hari ini, Bapak Ibu untuk hari ini itu tidak akan mengungkap persoalan-persoalan yang bersifat ikhtilaf di itu tidak. Justru kami ingin mencoba untuk sedikit memberikan penjelasan, sehingga dengan demikian insya Allah antar umat Islam yang satu dengan yang lain ketika dalam perbedaan dalam pelaksanaan ibadah itu insya Allah saling memahami. Yang berikutnya perihal tentang sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah Jumat.
Lalu ada lagi persoalan tentang sholat Jumat itu harus dengan 40 orang jamaah atau boleh kurang dari 40 orang jamaah. Lalu yang berikutnya, dan ini sempat ada pertanyaan Bapak Ibu, tapi alhamdulillah sudah saya jawab. Pertanyaan itu datang dari seorang pendengar atau yang biasa mengikuti kajian di Jumat pagi. Itu dari mana Mas Rosidin? Bandung apa dari mana? Oh, lupa ya. Jadi Bapak Ibu, itu ada pertanyaan dari jamaah di luar Brebes yang menanyakan perihal tentang bolehkah berkhutbah itu dengan menggunakan bahasa Indonesia? Itu ya. Ini pertanyaan. Alhamdulillah sudah saya jawab. Dan saya sendiri Bapak Ibu pernah mengikuti sholat Jumat tidak jauh, masih di Kecamatan Bulakamba. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, itu di salah satu masjid di Desa Bangsri. Ya, Desa Bangsri, ke selatan itu ada masjid kelihatan dari Jalan Raya Pantura. Nanti Pak Ae, saya pernah mengikuti sholat Jumat sekali di masjid itu. Saya ini kan kadang orangnya agak penasaran juga Pak. Sekali-kalilah saya kepingin sholat Jumat di masjid tersebut. Nah, begitu saya sholat Jumat di masjid tersebut, ternyata khutbahnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa Arab. Sehingga oleh saya yang baru mengikuti sholat Jumat di tempat tersebut, bingung, loh kok tahu-tahu wassalamualaikum gitu. Isi khutbahnya mana? Ternyata khutbahnya memang pakai bahasa Arab. Nah, itu ada Pak Bu, nggak jauh di Desa Bangsri sebelah selatan Jalan Pantura. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Untuk menjawab persoalan tersebut tadi, saya mencoba mencari referensi ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan perihal tentang apakah wajib seorang wanita itu melaksanakan sholat Jumat, ya Pak Bu ya. Nah, saya temukan jawabannya itu di buku tanya jawab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 1 halaman 62 dengan halaman 63, bahwa di situ disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Tariq bin Ziyad. Sekalipun hadis ini ada yang mengatakan dhaif, tapi oleh tarjih ini juga masih digunakan sebagai hujah. Artinya Bapak Ibu, dalam hadis tersebut disebutkan ada 4 golongan yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, namun baginya cukup dengan melaksanakan sholat duhur. Apa 4 golongan itu? Yang pertama adalah seorang wanita. Ya. Yang pertama adalah seorang wanita, yang kedua adalah anak-anak. Yang kedua adalah anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sedang sakit. Ya. Orang yang sedang sakit. Lalu yang keempat, orang yang dalam musafir. Ini kita temukan jawabannya, apakah seorang wanita itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat? Jawabnya bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Tariq bin Ziyad,
Ada 4 golongan yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama adalah seorang wanita, yang kedua anak-anak, yang ketiga orang yang sedang sakit, dan yang keempat adalah orang yang sedang dalam keadaan safar. Namun demikian, andaikan dari 4 golongan tersebut ada yang hendak mengikuti sholat Jumat, itu sifatnya dibolehkan. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini? Ya. Jadi sifatnya itu hanya dibolehkan. Boleh gitu ya. Tapi tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, walaupun misalkan seorang wanita itu boleh melaksanakan sholat Jumat atau melaksanakan sholat Jumat pun harus mengikuti beberapa aturan. Jadi tidak gampang. Salah satu di antaranya di masjid tersebut disediakan tidak untuk tempatnya jamaah ibu-ibu. Dan seorang wanita ketika hendak ikut melaksanakan sholat Jumat itu harus tidak menggunakan wewangian, menutup aurat, ya. Artinya mungkin sudah dalam keadaan mengenakan mukena dari rumah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka kemudian prinsipnya adalah seorang wanita itu lebih baik melaksanakan sholat duhur saja, tidak perlu ikut melaksanakan sholat Jumat. Tidak seperti untuk kaum laki-laki. Gitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang berikutnya perihal tentang sholat Jumat itu apakah harus diikuti oleh 40 orang jamaah sholat Jumat ataukah boleh diikuti kurang dari 40 jamaah sholat Jumat. Ini kan beberapa waktu yang lalu ya masih menjadi satu perdebatan, dan Gerinting salah satu yang pernah mengalami hal demikian. Salah satu di antaranya ketika dimulainya sholat Jumat di Masjid Nurul Barokah, dukusurnya Gerinting ujung utara. Itu kan dulunya musola Bapak Ibu, kemudian diubah menjadi masjid untuk sholat Jumat. Karena jamaah sholat Jumat dari dukusurnya mau datang ke Gerinting kan jauh, walaupun masih satu desa ya, tapi kan jaraknya jauh dan jalan yang ditempuh pun belum apa istilahnya memudahkan gitu ya. Maka kemudian yang tadinya musola diubah menjadi masjid untuk sholat Jumat. Nah di situ juga pernah dipersoalkan tentang apakah ada 10 jamaah sholat Jumat yang mengikutinya begitu. Dan kala itu saya juga ikut dalam acara peresmian pendirian Masjid Nurul Barokah di dukusurnya. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ternyata perihal tentang itu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, lebih-lebih di kalangan ulama madhab ya. Ulama-ulama pengikut madhab. Saya bacakan Bapak Ibu. Menurut ulama Hanafiyah ya. Kalau menurut ulama Hanafiyah maksudnya apa Bapak Ibu? Ulama-ulama yang mengikuti gitu ya, pendapatnya madhab Imam Hanafi itu ya, maka dinamakan dengan ulama-ulama Hanafiyah. Boleh sholat Jumat itu diikuti oleh 3 atau 4 jamaah. Ini kalau yang tidak anu kan kaget ya Pak Bu ya, masa sholat jamaah Jumat itu cuma 3 atau 4 jamaah. Lah itu ada pendapat dari ulama-ulama dari kalangan mazhab Imam Hanafi itu ya.
Lalu yang berikutnya, menurut ulama Malikiyah, ini Malikiyah ya, ulama Malikiyah, jumlah jamaah sholat Jumat itu paling sedikit 12 orang jamaah. Paling sedikit 12 orang jamaah. Nah, kemudian menurut ulama Syafi'iyah, ya, berarti pengikut ulama-ulama mazhab Syafi'i ya. Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyah ya. Jadi ulama Syafi'i dan ulama-ulama Hambali ya, pengikut mazhab Hambali, jumlah sholat Jumat itu boleh antara 40 sampai 50 orang jamaah. Ini yang dulu pernah diperdebatkan, yang satu mengatakan tidak boleh kecuali ada 40 orang lebih, yang satu mengatakan boleh. Kan begitu. Nah, ternyata akarnya di sini Bapak Ibu. Karena memang dari ulama-ulama dulu, ulama-ulama pengikut dari masing-masing mazhab itu memang sudah berbeda pandangan. Ada yang mengatakan boleh 3 atau 4 jamaah. Ada yang mengatakan boleh paling tidak 12 jamaah. Dan ada yang mengatakan 40 atau 50 jamaah. Nah, ini permasalahannya. Kenapa pendapat-pendapat itu bisa terjadi Bapak Ibu? Ya tentu saja itu juga situasional dan kondisional. Bisa jadi dalam satu tempat hendak melaksanakan sholat Jumat, sementara penduduknya masih sedikit, sementara dia mau melaksanakan sholat Jumat di satu tempat jauh, maka dia pun melaksanakan sholat Jumat dengan jamaah seadanya. Bisa jadi begitu ya. Dan pendapat-pendapat yang seperti itu kira-kira setelah kita umat Islam banyak ya, kemudian masih menggunakan pendapat 3 atau 4 jamaah, silakan Bapak Ibu bisa dipikir bareng-bareng ya. Yang jelas itulah pendapat-pendapat dari para ulama imam mazhab. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, perihal tentang sholat Jumat itu ada yang mengamalkan dengan 2 kali adzan dan 1 kali adzan. Adzan dengan 1 kali ataupun 2 kali itu di dalam himpunan putusan tarjih jilid yang kedua halaman 85-86 Bapak Ibu, bahwa di masa Rasulullah, di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di masa Umar ibnul Khattab, bahwa sholat Jumat itu dengan menggunakan 1 kali adzan atau 2 kali seruan ditambah dengan qomat. Jadi 2 kali seruan ya. Yang satu berupa adzan, yang satu berupa iqomah ya. Itu di masa Rasulullah, dilanjutkan dengan di masa Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan dengan di masa Umar bin Khattab. Itu penyelenggaraan sholat Jumat itu dengan menggunakan 1 kali adzan. Adapun kemudian muncul adzan 2 kali itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah jamaah sholat Jumat atau pengikut ya yang masuk ke dalam Islam itu semakin banyak, jamaah muslimnya semakin banyak, maka oleh sahabat Utsman bin Affan adzan sholat Jumat itu menjadi 2 kali atau 3 kali seruan dengan iqomah. Cuma Bapak Ibu ya, adzan yang dikumandangkan yang 2 kali itu 1 kalinya dikumandangkan sebelum penyelenggaraan sholat Jumat itu dimulai.
dan itu dikumandangkan di dalam satu tempat yang namanya zaura. Zaura itu adalah tempat yang sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, kalau kemudian yang menggunakan adzan 2 kali ingin mengikuti persis seperti apa yang diamalkan di masa Utsman bin Affan, itu adzannya dikumandangkan sebelum penyelenggaraan sholat Jumat, lalu carilah tempat yang tinggi. Nah, mungkin kalau tempat yang tinggi berarti ya bisa terwakilkan dengan dengan toa itu ya, dengan membran gitu ya. Ini permasalahannya di situ Bapak Ibu. Namun oleh sekarang itu digabung di penyelenggaraan ibadah sholat Jumatnya, digabung ya. Wallahu a'lam. Yang jelas Bapak Ibu, yang melaksanakan sholat Jumat dengan 1 kali adzan itu seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan Umar. Sementara yang melaksanakan sholat Jumat dengan 2 kali adzan itu juga ada dasarnya, yaitu dari sahabat Utsman bin Affan. Jadi terus kira-kira kesimpulannya bagaimana? Yang 1 kali adzan juga ada contohnya, yang 2 kali adzan juga ada contohnya. Hanya memang majelis tarjih memilih yang lebih dekat kepada Rasulullah, yaitu dengan 1 kali adzan. Itu tok Pak persoalannya itu ya. Nah, yang berikutnya perihal tentang sholat qobliyah Jumat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum khatib naik mimbar ya, maka kita jamaah sholat Jumat itu disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Salah satu di antaranya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat ya. Dan ini tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf. Setiap jamaah sholat Jumat ketika masuk masjid sebelum ia duduk, maka dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, kemudian setelah selesai melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu masih ada beberapa jeda waktu untuk kita melaksanakan sholat sunnah tambahan sampai imam itu naik mimbar ya. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, tergantung kemampuan kita ya. Jadi tergantung waktunya masih ada, masih cukup, dan tergantung kemampuan kita. Ini juga sifatnya tidak diharuskan ya. Jadi tergantung kemampuan. Habis sholat tahiyatul masjid, kemudian lihat jam, kok masih ada waktu 10 atau 15 menit misalkan. Nah, kita sholat kembali ya. Nah, sholat yang dikerjakan sebelum penyelenggaraan sholat Jumatnya itu ya dinamakan qobliyah. Karena apa? Qobliyah itu kan maknanya sholat yang dikerjakan sebelum, ya kan? Nah, kalau sesudah itu namanya ba'diyah. Nah, memahami kata qobliyah di sini, ada yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada pula kemudian mereka itu melaksanakan dengan komando tersendiri. Nah, yang dilaksanakan bersama-sama 2 rakaat itu. Makanya Bapak Ibu, satu ketika saya mendapat jadwal khutbah di masjid yang menggunakan adzan 2. Nah, itu kan biasanya juga paketan. Kalau yang menggunakan adzan 2 itu kan berarti ada sholat sunnah qobliyah Jumat yang dikomandoi itu ya. Nah, saya duduk saja. Saya duduk. Satu, saya tidak istilahnya mengamalkan sholat sunnah qobliyah yang dimaksud oleh mereka. Kemudian yang kedua, saya sudah melaksanakan sholat beberapa rakaat sebelum mereka melakukan. Maka ketika saya ditanya,
kenapa Anda tadi tidak melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat? Saya jawab, sebenarnya saya melaksanakannya, hanya mungkin berbeda dalam memahaminya. Anda melaksanakan sholat sunnah qobliyah berapa Jumat? Berapa rakaat? 2. Anda masih kalah dengan saya. Saya tadi melaksanakan sholat sebelum khotib naik mimbar itu bisa sampai 6 rakaat. 2, 2, 2. Itu diem Pak. Ya. Jadi ini permasalahannya yang harus dipahami bersama. Nah kemudian sholat yang dilaksanakan beberapa rakaat sebelum khotib naik mimbar memang tidak ada nama sholat, tidak ada, ya. Diterangkan bahwa kita melaksanakan sholat beberapa rakaat semampu kita sampai imam atau khotib naik mimbar. Itu Bapak Ibu. Tetapi saya baca di buku-buku lain, yaitu di tuntunan sholat Ahsan, itu saya ketemu di situ namanya sholat intizhar, intizhar, pakainya Z, intizhar. Jadi sholat yang dikerjakan sambil menunggu khotib ataupun imam naik mimbar, itu semampunya. Kalau sudah 2 atau 4 rakaat kelihatannya sudah capek, ya sudah duduk. Kok waktunya masih ada zikir, baca doa, itu ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya perihal tentang apakah khotib ketika berkhutbah itu harus tetap menggunakan bahasa Arab atau boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa selain daripada bahasa Arab. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kadang-kadang ada orang yang memahami sebuah hadis itu secara tekstual, ya. Padahal harusnya kita juga memahami yang lain. Memang betul Rasulullah itu kalau khutbah pakai bahasa Arab. Ya. Pernah saya jawab Bapak Ibu, itu masih belum percaya. Dia mengatakan bahwa sholat Jumat itu kan adalah satu paket. Ya. Tapi wong namanya memberikan apa jawaban di sosial media kan tidak sebebas kalau di tempat-tempat seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bahwa berkhutbah dengan bahasa Arab itu memang Rasulullah itu lahir di Arab. Dengan sendirinya Rasulullah maupun sahabat itu ya ketika berkhutbah ya menggunakan bahasa Arab. Karena itu bahasa yang dimengerti oleh jamaah di tempat tersebut. Nah sekarang kalau kemudian kita berkhutbah di Masjid Arqam, ya, karena mungkin baru pulang mondok dari Mesir atau mungkin dari Arab, lantas ketika berkhutbah itu pakai bahasa Arab. Kira-kira bapak-bapak ketika ada orang berkhutbah pakai bahasa Arab, kira-kira nyambung apa ora? Ya, itu sederhana saja Pak Bu, sederhana. Ya. Dan saya pernah Bapak Ibu ikut sholat Jumat, kalau yang tadi saya di Bangsri, saya pernah sholat Jumat di Jakarta, tepatnya itu di Tangerang, ya Pak Haji ya. Itu juga menggunakan bahasa Arab. Ya. Hanya dalam batin saya, khutbah itu kan adalah sebuah seruan, sebuah ajakan dan peringatan-peringatan serta pesan yang disampaikan oleh khotib, dan itu berjalan sepekan sekali setiap hari Jumat.
Kalau kemudian disampaikan dengan menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh jamaah, terus jamaah ini mau dapat seruan, peringatan dan ajakan itu dari mana itu ya. Sementara di sholat Jumat itu tidak ia mengerti. Nah, perihal tentang itu Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang keempat disebutkan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Makanya kalau Rasulullah berkhutbah dengan menggunakan bahasa Arab, ya wajar saja. Tapi itu juga tidak ada perintah khusus bahwa kalau berkhutbah itu harus dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh kaum atau oleh jamaah di masing-masing tempat. Pengiriman dai-dai ke pelosok, misalkan dai dikirim ke Papua, ke Kupang, NTT dan sebagainya, tentu mereka itu bahasanya bahasa di daerah sana ya. Lantas kita menggunakan bahasa Arab, ya sudah, tidak ngerti apa-apa itu ya. Begitupun di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, kiranya itu Bapak Ibu yang mungkin bisa disampaikan. Apa yang saya sampaikan semata-mata bukan apa-apa, tetapi untuk memberikan penjelasan supaya kita memahami perihal tentang beberapa persoalan, beberapa perkara, beberapa permasalahan yang ada di seputaran penyelenggaraan ibadah sholat Jumat. Tentu Bapak Ibu, saya juga menyadari apa yang saya sampaikan ini mungkin dirasa masih belum komplit, belum lengkap dengan keterbatasan wawasan saya. Oleh karena itu, jika masih banyak kekurangan, saya mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan setidaknya kita sedikit memahami tentang itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya marilah kita akhiri kajian kita pagi hari ini seraya dengan membaca doa subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatqun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sekalian, demikian tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin dalam acara GSSB Gerakan Sholat Subuh Berjamaah. Setelah sholat subuh diajarkan kajian bagi jamaah yang hadir langsung di Masjid Baitul Arqam, pimpinan Ranting Muhammadiyah Gerinting Bulakamba Brebes. Alhamdulillah jamaah yang hadir di pagi hari ini lumayan banyak, nyampe 100 orang lebih nih. Mudah-mudahan tetap eksis kegiatan di Masjid Baitul Arqam ini. Sampai jumpa di live streaming kami selanjutnya. Nasrun minallah wa fatqun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.